Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai pada mana? Wa ana qad qultu lakum annal murtadda irtakaba khiyanatan udma. Ya. Dan aku telah mengatakan kepada kamu sekalian, innal murtadda irtakaba khiyanatan udma. Ya. Innal murtadda irtakaba khiyanatan udma. Sesungguhnya murtad itu telah melaksanakan khianat yang besar. Sesungguhnya murtad itu telah melaksanakan khianat yang besar. Itu. Apa khianatnya diperinci di sini? Khona ad-dina. Khona ad-dina, dia mengkhianati agama. Itu yang pertama. Dia mengkhianati agama. Kemudian yang kedua, wad-daulata, dia mengkhianati negara. Yang ketiga, wal aqidata wasyari'ata. Dia mengkhianati akidah dan syariat. Na'udzubillah ya. Jadi orang murtad itu katanya muallif khianat 3 langsung. Ya. Khianat 3 langsung yang dilaksanakan. Yang pertama khianat kepada agamanya sendiri. Itu. Yang kedua khianat kepada agama, yang pertama kepada agama, yang kedua kepada negara, yang ketiga kepada akidah dan syariat. Ya. Ya. Jadi kalau ada orang dia itu keluar dari agama Islam, itu berarti dia tidak bisa diharapkan untuk nasionalismenya. Kalau bahasanya itu gitu. Ini hak, ini tawak, ente katakan itu haknya, ente tawak. Cuman ini dalam pandangan kita umat Islam. Kalau sudah ada orang yang dia tadi itu keluar dari agama Islam, jangan diharapkan dia untuk muncul sifat nasionalisme kepada negara. Urusan dia mengatakan, kamu tidak bisa mengatakan seperti itu, karena kamu ini berarti sepihak. Bukankah agama itu semuanya 5 dilindungi negara? Bukankah dia punya hak asasi untuk menentukan agama? Ente salah sudut pandang. Kalau ente sudut pandang secara kenegaraan, ya seperti yang disampaikan tadi itu. Tapi kalau kita melihat dari segi din, dari segi agama, jangan pernah berharap kesetiaan dari orang yang murtad dalam pandangan Islam. Makanya hidupnya tidak ada faedahnya. Makanya orang murtad ini dalam hukum agama Islam diapakan? Diselesaikan. Dihukum mati. Karena dia tidak manfaat sudah. Itu. Ini hukum Islam. Ini hukum Islam. Wa amalu hadza yukhrijuhu 'anid dairah. 'Anid dairati. Perbuatannya murtad ini
mengeluarkan dirinya dari lingkup keislaman. Dairah itu perputaran, itulah. Maksudnya perputaran di sini lingkup Islam. Ya. Paham enggak? Dikasih dalil juga di sini nanti. Kita baca terus ya. Walita'lamu anna iqabal murtadi al-qatlu annahu mutabiqun lil waqi'. Walita'lamu, dan agar kamu sekalian ini mengetahui. Dan agar kamu sekalian ini mengetahui anna iqabal murtadi, sesungguhnya iqabal murtadi, hukuman orang murtad itu apa? Al-qatlu, dibunuh oleh imam, annahu mutabiqun lil waqi'. Sesungguhnya hukuman mati ini sesuai dengan yang terjadi. Sesuai dengan yang terjadi. Dalam kurung bentuk kriminalnya. Ngomong misalnya, loh, apakah harus parah itu? Kok sampai dia harus dibunuh? Ini namanya tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Ini bertentangan dengan kaidah itu manusia. Ini bla 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 dan sebagainya. Gampang. Ente katakan orang keluar dari Islam, hukum Islam menentukan dia dibunuh, tidak sesuai. Anda tanya sekarang, kalau ada seorang tentara negara, pasukan negara, dia khianat. Dia khianat. Dengan apa? Dia berpihak kepada tentara musuh. Disuruh kembali tidak mau. Disuruh kembali tidak mau. Tetap di dalam musuh sama kita. Apa hukumannya? Dibunuh. Dibunuh. Loh, tentara aja yang khianat kepada kesatuan negaranya, atau lebih lingkup yang lebih kecil, kepada kesatuan kemiliterannya, dia khianat, dibunuh, sudah diajak kembali tidak mau, dibunuh dia. Loh, apalagi kepada agama. Makanya mencocoki. Ini makna dari kalimat yang disampaikan oleh mu'allif, apa dikata musyarrih di sini, syarih, walita'lamu anna iqabal murtadi al-qatlu annahu mutabiqun lil waqi'. Supaya kamu sekali mengetahui, sesungguhnya hukuman murtad itu dibunuh, itu mencocoki dengan kejadian yang ada, dengan bentuk kriminal yang dia laksanakan. Gitu loh. Koma bawahnya. Lau anna jundiyan min junudid daulati. Lau anna jundiyan, andai sesungguhnya seorang tentara. Lau anna jundiyan, andai sesungguhnya seorang tentara. Min junudid daulati, dari pasukan-pasukan negara tersebut. Dari pasukan-pasukan negara tersebut. Khona daulatahu. Khona daulatahu. Koma, dia mengkhianati negaranya. So, khona daulatahu. Dia mengkhianati negaranya. Paham? Terus diajak kembali. Diajak kembali, dibujuk, diginikan, dirayu supaya masuk kembali. Supaya meninggalkan. Wa tamarrada 'alaiha, koma, bawahnya, setelah ajakan-ajakan itu dia tetap dalam keadaan pembangkangan. Tamarrada itu apa? Bangkang.
Apa jawabannya? Koma bawahnya, fa innaha tuhkamu alaihi bi aksa anwa'il uqubat. Koma bawahnya, maka ketika itu dia diberikan hukuman. Maka ketika itu dia diberikan hukuman yang paling maksimal. Selesai sudah. Apa hukuman yang paling maksimal itu? Wahia al-qatlu, yaitu hukuman mati. Yaitu hukuman mati. Sudah selesai. Ya banyak lah. Kejadian-kejadian yang ada sekarang ini kan banyak. Apa pemberontakan di ITII, ya, Kartosuwiryo, Opo ini itu dan sebagainya, termasuk pemberontakan PKI, ya kan? Ya dibunuh sampai zaman itu katanya sampai, ya, baru zamannya tahun berapa sampai lahir? Hah? 65 nututi kabeh. Ono Pak Paji nututi. Enggak ada. Zaman itu tahun piro lahir terus? Hah? 73. Padha ae aku nututi. Itu zaman dulu, zaman PKI itu ya khianat sama negara. Negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa mau dijadikan tidak percaya kepada Tuhan, ateis. Tidak percaya kepada Tuhan. Lawang ini, daerah ini, percaya kepada Tuhan. Dia datang, mengatakan apa? Tidak percaya kepada Tuhan. Dituruh kembali, ayo kembali tobat. Tidak, ayo kembali tobat. Tidak, malah bunuh orang. Ya wassalam. Makanya pantas kalau PKI dulu dibunuh. Paham ini ya? Karena menentang kepada negara. Penentangan kepada negara itu khianat. Khianat kepada negara itu kalau sudah diajak untuk kembali, tetap tidak mau, ya dibunuh itu. Termasuk hati-hati yang mengatakan juga apa itu Garuda Pancasila, apa itu bendera, apa itu kita menyanyi Indonesia Raya, itu adalah bentuk tauhid ini. Oh, itu sudah, panggil aja. Panggil suruh tobat. Tidak mau, selesaikan. Diselesaikan dengan apa? Ya, ini paham sendirilah. Diselesaikan gimana? Kalau enggak, ini akan merongrong. Ini akan merongrong ini. Sama saja dalam lingkup pondok, pendidikan. Ada pemimpinnya, ada yang bina, ada ustadznya, ada yang mimpin. Satu ini langsung jadi ular. Memberitahukan sama yang lain, jangan nuruti dia, ini jangan itu, jangan ini. Pembinanya ngomong ini, dia ini. Pembinanya ngomong ini, dia ini. Dipanggil, ta'al. Itu mau tobat enggak? Itu mau kembali enggak? Enggak, ya sudah diselesaikan. Ya dikeluarkan. Itu bukan suatu yang dolim. Bukan suatu yang dolim. Paham ya? Coba pikir, ini hukum dunia. Terus bagaimana kalau hukum agama? Makanya salah, kalau ada orang mengatakan dalam Islam itu, kalau ada orang murtad, hukuman Islam itu hukuman mati, itu bertentangan dengan HAM, hak asasi manusia, sama saja dia mengatakan seseorang yang akan mengganti dasar negara Indonesia, mengganti Undang-Undang Dasar 45, mengganti bendera merah putih dengan yang lain, tidak ada masalah, sama saja omongan seperti itu. Ini sama pengkhianatnya juga ini. Makanya jangan pernah jadi orang yang berkhianat. Jangan memanfaatkan keadaan itu dengan keadaan yang berlaku sekarang inilah. Tunjukkan jati diri kita. Jati diri kita ini Islam. Negara kita alhamdulillah meskipun bukan negara Islam, tapi banyak mengacu kepada Islam. Yaitu tunjukkan. Dilebarkan lagi masalah ini ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan tidak boleh untuk berontak. Berontak kepada pemerintah yang tidak mengajarkan untuk kepada kekafiran, murni kekafiran. Tidak melarang sholat. Na'udzubillah, ada yang melarang sholat? Tidak ada.
Ente bisa Jumatan, ente bisa sholat 5 waktu, ente bisa buat pengajian seperti ini. Ente bisa buat pengajian seperti ini, wah hebatnya. Pengajian itu menggunakan speaker atas loh. Ente kalau di Singapura segala, nggak boleh menggunakan speaker atas. Gitu. Kemudian dengan dalil, ayo kita gulingkan, lah nggak boleh. Ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngerti ini ya? Itu penjabaran masalahnya seperti itu. Kenapa? Li'annahu irtakaba khayanatan uzma. Li'annahu hu al-jundiyun tadi itu. Karena dia, seorang tentara ini, melaksanakan khianat yang besar. Karena sesungguhnya, seorang tentara ini melaksanakan khianat yang besar. Sehingga berapa dibunuh itu. Koma bawahnya, wa kadzalika ar-riddatu, seperti itu juga murtad. Wa kadzalika ar-riddatu, seperti itu juga murtad. Innaha, sesungguhnya riddah, sesungguhnya murtad, khianatan kubro, khianat yang besar. Khianat besar. Ngerti ya? Khianatan kubro. Qalu innal imama Aba Hanifata aroda ahadu gawadil mansuri ayyaf himahu amamal mansur wal mansuru hakimun dhalimun fawajjaha siapa? Gawadul Mansur. Fawajjah itu Gawadul Mansur, kembali kepada Gawadul Mansur. Gawadul Mansur itu artinya Gawad itu komandan. Komandannya seorang penguasa namanya Al-Mansur. Ya. Fawajjaha lahu, kemudian si komandan ini mengajukan lahu kepada Imam Abi Hanifah soalan. Satu pertanyaan gitu ya. Itu biasa itu. Jadi dalam lingkup apapun itu pasti ada orang yang akan mencelakakan kita. Jadi hidup jangan lebay ya, biasa aja. Terkena ini sedikit, kalau gini enggak bisa, sudah harus berhenti, enggak bisa, jangan. Hidup kemanapun inti arahnya hidup, pasti ada orang yang akan menjatuhkan inti. Ente punya kerjaan. Kerjaan ente berhasil. Ente punya toko laris. Ente punya pekerjaan hasil, ente jadi orang kaya. Ada enggak orang yang kira-kira akan menjatuhkan ente? Banyak. Ente jadi seorang yang mengerti ilmu agama. Ente ngajarkan ilmu agama. Ente menyampaikan ilmu agama. Kemudian ada orang yang berniat untuk menjatuhkan diri kita. Biasa enggak? Biasa. Enggak perlu lebih. Biasa aja. Hatta nanti yang hadir pengajian kayak gini-gini sama saja. Tuwek tok itu. Datang ke pengajian itu ya hanut tok. Wong dulunya itu terus itu. Biasa itu. Ndak isin ah, wis tua-tua ngaji. Wis putih kabeh ngaji. Loh, ente ku ndak isin nang ngomong ngono. Itu biasa itu. Jangan ini. Yang semoga istiqomah, yang ikut ngaji sama kita orang itu. Kalau subuh. Ya. Itu nanti ada aja omongan. Ya wallahu alam sudah berjalan apa enggak, semoga enggak ya. Tapi wallahu alam. Tapi namanya hidupnya pasti ada. Tuwek-tuwek ngaji. Ndak iso. Ndak isin tuwek ngaji ndak iso. Loh, sing ngomong itu kira-kira iso ngaji enggak? Itu biasa itu. Makanya Anda lihat segala siro orang-orang terpilih yang sekarang ini atau yang kedepannya atau yang pendahulu kita semuanya pasti akan dijatuhkan, termasuk Imam Abi Hanifah. Baik. Rasulullah, loh,
Apalagi paling besar ujiannya. Kata Imam Syafi'i, Imam, kamu ini diginikan. Oh, tidak apa-apa, biarkan aja. Wong Nabi aja dicaci maki kok. Allah dicaci maki. Allah dikatakan punya anak loh. Kata Imam Syafi'i. Loh Allah loh ini. Allah digitukan. Oh mana yang kita orang? Nabi, sahabat ini kan. Ya. Biasa, jangan mundur. Mundur. Terus saja. Ada waktu ya, tidak berbenturan dengan waktu kerjanya yang memang harus hadir. Ngaji tetap. Oh enggak Habib, anak ini ada kebetulan jaga malam kayak atau apa. Oh, ya berarti jangan. Jangan gunakan waktu untuk kosong sudah. Waktu mepet. Ini Imam Abi Hanifah. Qalu, bawahnya. Qalu, mereka para ulama menceritakan. Qalu, mereka para ulama menceritakan. Annal imama Aba Hanifata. Sesungguhnya Imam Abi Hanifah. Sesungguhnya Imam Abi Hanifah. Aroda ahadu Gowadil Mansur, salah satu komandan pasukan Al-Mansur, salah satu komandan pasukan Al-Mansur, ayyafhamahu amamal Mansur, memancing Imam Abi Hanifah untuk membantah. Jadi fahima itu jadalah, membantah. Yang bawa kitab fahima, membantah. Dia memancing agar Imam Abi Hanifah membantah omongan Amamal Mansur, di hadapan Al-Mansur. Di hadapan Al-Mansur. Ingin. Nah, biasa kan? Nah, makanya itu pentingnya moco-moco wirid itu kok ngono. Moco wirid. Kita enggak tahu. Enggak tahu. Ada orang di belakang kita, ada orang yang ingin, tapi enggak perlu suudon sama orang. Enggak perlu. Iya. Ini Beb, nanti anak takut dipukul dari belakang. Dipukul dari belakang itu maksudnya goib. Tahu goib ya? Mau disantet kayak mau diapa-no. Nggak tahu kan? Ini penting baca wirid. Atau yang langsung depan, langsung ke depan gini, langsung berhadapan, ada juga. Nah ini salah satu komandan pasukannya Al-Mansur memancing Imam Abi Hanifah. Supaya apa? Supaya Imam Abi Hanifah ini bantah di hadapan Al-Mansur. Paham ini? Profilnya Al-Mansur ini, koma bawahnya, wal Mansuru hakimun dolim. Mansur ini terkenal seorang hakim yang dolim. Al-Mansur ini terkenal sebagai hakim yang dolim. Ya. Fawajjaha lahu su'alan. Maka sang komandan itu mengajukan pertanyaan kepada Imam Abi Hanifah. Waqala, pertanyaan komandan ini yang memancing mengatakan, pertanyaan komandan ini yang memancing mengatakan, ya, Inna Amirul Mukminin, sesungguhnya Amirul Mukminin, yang dimaksud Amirul Mukminin adalah Mansur ini. Sesungguhnya Mansur menginginkan kita untuk
Sesungguhnya Mansur ya'murul wahida. Ya'murul wahida minna biqatl rajul. Mansur memerintahkan seseorang untuk membunuh orang lain. Koma bawahnya, fahal nuti'uhu. Maka apakah kita ini mentaati perintahnya itu Al-Mansur? Maka apakah kita ini mentaati perintahnya Al-Mansur? Wa idza qatalahu hal alaihi ismun? Kalau memang terjadi pembunuhan itu, apakah yang membunuh ini berdosa? Kalau terjadi pembunuhan tersebut, apakah yang membunuh ini berdosa? Pertanyaan gitu ya, pertanyaan dua ini. Depannya ini, pemimpinnya dolim ini. Si komandan ingin Abi Hanifah bantah, tapi tidak langsung. Pertanyaannya gini, pemimpin ini memerintahkan orang untuk bunuh orang. Apakah wajib taat menuruti perintahnya ini? Kalau enggak, berarti kan ngelawan ini kan. Kalau taat, dosa. Jadi dijawab wajib taat, berarti jawabannya dia dosa. Kalau dijawab tidak wajib taat, memang sebetulnya itu jawabannya. Cuma ini terkena. Kita wajib menjauhkan diri kita semaksimal mungkin untuk menjauh dari bahaya. Paham? Tidak boleh kita menyodorkan diri kita terkena bahaya. Semoga selamat semuanya, diberikan keselamatan Allah. Kalau ketentuan Allah lain. Tapi kalau masih ada kemampuan wajib, pertanyaan kan jebak ini. Apa jawabannya? Jawab apa? Wajib taat. Berarti dia menentang hukum Allah, berbuat dolim. Tidak wajib taat, berarti dia dolim. Memang betul seperti itu. Lah ini profilnya, suka bunuh orang, suka berbuat dolim, ya kena. Jawab iya kena, tidak jawab iya kena. Fawaqafa al-imamu yufakiru. Koma bawahnya Imam Abi Hanifah diam. Berpikir. Diam dalam keadaan berpikir. Berhenti maksudnya diam. Wahtaro, apa ihtaro? Bingung. Beliau kebingungan. Beliau kebingungan tulisan. Beliau kebingungan. Kenapa? Koma bawahnya, li'annahu in qala alaihi ismun khofa min batshil mansur. Batshi itu pukulan yang kuat. Bawahnya, karena kalau beliau menjawab tidak boleh dan berdosa, koma, tidak boleh dan berdosa, koma, maka ketika itu Al-Mansur pasti akan menjatuhkan hukuman kepada dirinya. Al-Mansur pasti akan menjatuhkan hukuman kepada dirinya. Itu. Wa indahana khofa min ghadabillah. Dahana berbuat baik, dahana itu. Tapi kalau dia mementingkan, bawahnya ya, tapi kalau beliau mementingkan agar tidak terkena hukuman sang hakim dolim ini, agar tidak terkena hukuman sang hakim dolim ini,
dengan mengatakan boleh membunuh dan tidak berdosa. Boleh membunuh dan tidak berdosa. Boleh membunuh dan tidak berdosa. Maka beliau takut berdosa kepada Allah. Beliau takut berdosa kepada Allah. Nah, ini pentingnya mendekatkan diri sama Allah. Wirid, zikir, Quran, sholawat, menyandarkan diri kita kepada Allah. Perhatikan, itu hampir 99,9% keluar dalam keadaan kepepet. Jadi tidak ada atraksi. Tidak ada. Orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dia aman dari segala racun. Ngambil racun diminum mati. Kalau tidak fungsi, salah ente. Salahnya itu karena ente buat atraksi. Makanya wirid, dzikir yang kita baca itu munculnya ketika dalam keadaan kepepet. Ini Imam Abu Hanifah. Dalam keadaan kepepet, jawab apa ini? Lakinnallaha alhamahu aljawab. Koma bawahnya, tapi dalam keadaan itu, koma bawahnya, Allah mengilhamkan jawaban. Allah mengilhamkan jawaban kepada Imam Abi Hanifah. Jawab. Jadi balik tanya. Wa qala lis-sa'il, koma bawahnya, Imam Abi Hanifah balik bertanya. Imam Abi Hanifah balik bertanya. Koma, Amirul Mukminina ayamur bihaqqin am bibatil. Al-Mansur ini memerintahkan dengan benar atau dengan batil? Al-Mansur ini memerintahkan dengan benar atau dengan batil? Dengan benar atau dengan batil? Dibalik kan? Dia mojokkan Imam Hanifah. Dipojokkan balik. Ayo jawab kan? Kalau inti katakan pertanyaan balik. Pemimpin kita ini, Amirul Mukminin atau Al-Mansur ini, Al-Mansur ngarepmu ini, merintahkan benar apa enggak? Memerintahkan dengan benar atau dolim? Kalau jawab dolim, dia kan marah, dia yang kena. Bumerang sama dia. Pasti mau enggak mau jawab apa? Benar. Pemimpin kita merintahkan dengan benar. Tapi benarnya dalam masalah apa? Enggak tahu. Apakah dalam masalah ini? Ya enggak. Tapi apakah ada omongan seperti itu? Enggak ada. Ini jawaban ini multi ya. Multi jawab ini. Jawabannya seolah-olah itu, tapi ya enggak. Kan pertanyaannya, Amirul Mukminin ini merintahkan dengan benar apa enggak? Merintahkan apa? Ya enggak tahu, pokoknya merintahkan. Tentunya pikirannya orang memerintahkan tentang untuk bunuh orang. Padahal maksudnya beliau enggak. Memerintahkan dengan benar atau enggak dalam semua perintahnya. Atau kebanyakan perintahnya. Dia ke pojok balik. Maka dia menjawab bihaq. Ya'muru bihaq. Maka dia menjawab, Al-Mansur memerintahkan dengan benar. Ngomong ndak,
Ngomong enggak dah bener dolim, ya wassalam inti. Inti sendiri yang kena. Ya'muru bihaq. Dia Al-Mansur memerintahkan dengan benar. Qala lahu Imam Abi Hanifah menjawab unfut al-haqqa haitsu kan. Bahwanya Imam Abi Hanifah menjawab laksanakan kebenaran bagaimanapun adanya. Duh. Laksanakan kebenaran bagaimanapun adanya. Dan kebenaran, ya laksanakan. Bunuh orang itu benar apa enggak loh? Kebenaran, bukan bunuh orang. Kebenaran. Suka iku Imam Syafi'i. Ayo katakan bahwasannya Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil semuanya itu makhluknya Allah. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Bisa keluar. Kalam Allah bukan makhluk kalam. Jawabannya Imam Syafi'i, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ini makhluknya Allah. Ini makhluknya Allah. Ini ku apa? Iki. Tapi pemimpinnya tidak tahu. Oh, ya ini betul. Padahal ya enggak. Itu cara untuk jawab. Ini enggak bisa itu. Itu semuanya ilham dari Allah. Ilham. Ya. Menang, enggak jelek guys. Enggak bisa ngomong. Aman. Nah. Ya. Semoga dijaga oleh Allah semuanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.